Siapa di sini yang sudah tahu apa itu toharoh? Ya, kamu. Ya, bersuci. Nah, bersuci itu nama lain dari toharoh. Nah, secara istilahnya, bersuci atau toharoh itu adalah usaha kita membersihkan diri, pakaian, maupun tempat dari kotoran atau najis. Nah, yang kemudian itu ada pembagian toharoh atau bersuci, yaitu yang pertama wudhu, mandi, tayamum, dan juga istinja. Nah, alat-alat yang digunakan untuk bersuci atau toharoh itu ada air, debu, batu, tanah, dan yang lainnya. Nah, air sendiri ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu air mutlak. Nah, apa pengertian air mutlak ini? Ada yang sudah tahu? Nah, air mutlak ini adalah air suci yang mensucikan. Nah, contohnya seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut, dan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu air mutanajis. Apa pengertiannya? Air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Nah, bagaimana ciri-ciri air yang sudah terkena najis? Nah, ciri-cirinya yaitu berubah bau dan juga berubah warnanya. Nah, yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutohir. Siapa yang tahu apa itu air tohir ghairu mutohir? Nah, air tohir ghairu mutohir ini adalah air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu air tohir ghairu mutohir? Ya, seperti air teh, air susu, air kopi, dan yang lainnya. Kemudian ada juga air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, yang terakhir yaitu ada air musyammas. Nah, air musyammas adalah air yang terkena paparan sinar matahari. Jadi airnya itu panas. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, jika tidak, Ibu lanjutkan tentang pembagian najis. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah, mutawasitoh, dan najis mughaladhah. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, siapa yang tahu contohnya najis mukhafafah? Contohnya yaitu air kencing bayi. Nah, gimana cara mensucikannya? Caranya yaitu cukup membasuhnya dengan air atau memercikkannya dengan air. Nah, yang kedua yaitu air najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kotoran ayam. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu kita membasuh atau menyiramnya sampai hilang. Nah, yang terakhir yaitu najis mughaladhah atau najis yang berat. Contohnya yaitu anjing. Nah, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu menghilangkan najis tersebut, kemudian kita basuh atau kita siram dengan air sebanyak 7 kali. Jadi disiram air 1, 2, sampai 7 kali. Itu najis mughaladhah. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang wudhu. Sudah tahu ya apa itu wudhu? Nah, kita akan membahas tentang rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Yang pertama yaitu niat, kemudian membasuh wajah. Nah, niat sendiri ini kita mengucap niat itu ketika kita membasuh muka. Jadi bersamaan seperti ini ya contohnya. Jika kita mau wudhu gini seperti ini. Nawaitu wudhu'a lirafil hadasil asghoril fardhu lillahi ta'ala. Jadi niat itu
bersamaan dengan saat kita membasuh muka. Nah, rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Nah, caranya kita mulai dari jari kemudian ke atas. Jangan dari siku ke bawah, tapi dari jari kemudian ke atas sampai rata ya. Selanjutnya, rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian kepala diusap dengan air. Yang kelima yaitu membasuh kaki. Yang dibasuh bagian mana? Yaitu kaki sampai mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Wudhu dilakukan secara tertib dan berurutan. Tidak boleh dibolak-balik atau diacak, harus urut dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu rukun wudhu. Nah, selanjutnya yaitu syarat sahnya wudhu. Yang pertama yaitu menggunakan air suci. Nah, jika kita tidak ada air, bisa juga menggunakan debu atau tanah yang disebut tayamum. Nah, yang kemudian membersihkan benda-benda yang menghalangi air menyentuh kulit. Nah, contohnya ketika kulit kita ada cat atau ada titeknya, sebelum wudhu kita harus menghilangkannya terlebih dahulu supaya air wudhu itu terkena kulit kita. Nah, itu syarat sahnya wudhu. Kemudian yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja? Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, seperti air kencing dan juga air mani. Jadi ketika keluarnya air kencing atau air mani, jadi wudhu kita itu akan batal. Nah, kemudian yang membatalkan wudhu yaitu hilangnya akal karena tidur atau gila dan yang lainnya. Nah, jadi ketika kita sudah berwudhu kemudian kita tertidur, maka wudhu itu juga akan batal. Nah, kita wajib wudhu lagi ketika ingin sholat. Nah, kemudian yaitu bersentuhan dengan lawan jenis, baik menyentuh maupun disentuh oleh lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, yang terakhir yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kelamin dan lubang dubur, baik itu punya sendiri maupun punyanya orang lain. Jadi itu juga membatalkan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, untuk tugas minggu depan kalian kerjakan halaman 36 yang soal uraian. Ditulis soal terus jawabannya dikumpulkan minggu depan. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup materi pada hari ini. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf.